hukum sholat jamaah? Ini pertanyaannya. Mungkin sudah banyak yang tahu. Namun saya tidak jawab pakai fikih, Pak. Kita masih ingat awal kajian dulu, kalau belajar Islam terbagi tiga, ada fikih, hukum, ada akidah, yang ketiga ada bab ihsan, bab tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, bab rohani, bab akhlak, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada makhluk. Saya mau tanya, Pak, pernah baca nggak riwayat Nabi ditanya oleh sahabat, apa hukum sholat fardu? Pernah dengar nggak? Saya jamin nggak pernah ketemu. Kenapa? Sahabat Nabi itu adabnya kalau Nabi beramal langsung ngerjain. Langsung ngerjain. Ini adab sahabat Nabi. Nabi kerjakan, mereka kerjakan. Nabi kerjakan, mereka kerjakan. Dan wallahi Nabi seumur hidup tidak pernah meninggalkan sholat jamaah walaupun satu kali. Lalu muncullah ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu tafsir, semuanya ilmu baru yang ada setelah Nabi SAW. Tapi bibitnya sudah dari zaman Nabi SAW. Akhirnya orang nanya, kalau saya tidak jamaah dosa nggak? Nah, di sini muncul perbedaan 4 imam, 3 bilang sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu dikit lagi wajib. Satu imam, murid Imam Syafi'i namanya Ahmad bin Hanbal bilang wajib. Dalilnya apa? Nabi pernah mengancam orang yang tidak sholat jamaah akan dibakar rumahnya. Tapi dijawab lagi oleh murid Imam Syafi'i, hei Ahmad bin Hanbal, apakah Nabi pernah membakar rumah orang yang tidak sholat? Jawabannya tidak. Oh, berarti ini namanya tasdid. Tasdid artinya penekanan pentingnya sholat jamaah tapi tidak wajib. Ini coba lihat, ada setan dalam ilmu fikih. Bukan fikihnya setan. Ada setan ketika orang belajar ilmu fikih. Apa ciri-cirinya? Kalau bapak saya yakin pengen menyebutkan sholatnya fardu, sholat jamaahnya wajib. Kalau bisa begitu ya, saya harus rasa. Namun sebagian orang menginginkan kalau bertanya itu supaya si gurunya nggak bilang wajib. Jadi pertanyaannya itu untuk cari yang ringan-ringan. Nah, ini setan. Sehingga kemudian orang tanya, apa itu sunat? Sunat atau mustahab dalam bahasa ahli hukum yang dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Setan masuk tuh. Setan masuk tuh. Udah masuk belum? Oh, berarti nggak apa-apa dong, kan sunat. Udah pernah masuk gitu kan? Udah kena setan semua. Ya. Kapan setan mulai masuk? Setiap kali ada yang menghalangi kita untuk mengamalkan sunnah, walaupun itu nggak wajib. Yang disebut sunnah itu bukan yang dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan. Sunnah itu artinya ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu terbagi 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ya, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Contoh sunnah yang haram, sunnah loh, tapi haram. Ada yang tahu nggak? Sunnah ada di Sahih Bukhari, Pak. Nggak boleh diamalin, ngamalin haram, dosa semua. Ada yang tahu nggak? Buka nanti bab pernikahan, Nabi nikah lebih dari 4 istri. 1 istri ya kayaknya udah rame ya. Boleh nggak bapak-bapak ini nikah lebih dari 4 istri, Bu? Haram. Nabi nikah berapa istri? Ini sunnah, tapi bukan sunnah wajib, sunnah tapi haram diamalin. Nabi pernah menikahi Zainab binti Jahsh, langsung Allah menikahi, maka nggak perlu saksi, nggak perlu wali. Mau coba? Nah, bawa ke hotel, kan ada hotel belakang itu ya. Ya nikah ya, Dek. Allah saksinya. Itu syaitan yang ngomong ya, syaitan syahwat. Ini syaitan yang masuk ke dalam ilmu fikih. Fikihnya oke, tapi ketika orang belajar syaitan masuk di situ. Nah, hati-hati di bab ini. Jadi kalau belajar fikih bukan menghindari amalan, tapi belajar fikih itu supaya mudah mengamalkan. Ini contoh yang paling sering. Dulu saya mengisi training zakat, Pak.
Nyampe di satu tempat, ada ibu-ibu, Masya Allah, setiap jarinya ada yang kuning ya. Kebayang? Di gelangnya kiri kanan itu kayaknya 2 kilo tuh ya. Kalau dilepas kekuatannya seperti Sun Goku kayaknya, Dragon Ball. Cepat kulnya kayaknya. Ibu-ibu ini nanya, Ustaz, saya dengar kalau kita punya perhiasan gak wajib zakat. Gitu. Saya punya banyak perhiasan, Ustaz. Saya tanya, ibu yang ibu pakai yang mana? Yang ibu pakai yang mana? Ngelihat ke tangannya ya. Ini Ustaz. Terus yang di rumah ngapain? Ya supaya nggak kena zakat dipakai sesekali. Jadi dia sengaja belajar fikih. Apa di fikih? Perhiasan nggak wajib zakat. Maka perhiasannya dia pakai sesekali supaya nggak wajib zakat. Jadi bertanya supaya nggak ngamalin, menghindar dari zakat. Betapa pelitnya manusia. Ya, zakat itu cuma 2,5%, dikit doang. Nabi Musa mewajibkan ke orang Bani Israel 10%, diteruskan oleh Nabi Isa 10%. Makanya sekarang di agama Nasrani masih 10%, Pak. Namun 10% itu orang-orang Bani Israel kerjanya di mana? Di kantor. Ada kantor gak di zaman Bani Israel? Nggak ada. Bani Israel di surah Al-Baqarah dikatakan, kata Allah, ihbitu Misran, yaudah kamu pergi ke Mesir, bercocok tanam sono. Bercocok tanam, bertani, zakat pertanian berapa? 10%. 10%. Kalau zakat perkantoran, zakat perdagangan, zakat apalah namanya, kerja kantor, kerja ini, cuma 2,5%. Masih aja mau menghindar ya. Jadi ada orang belajar fikih niatnya tidak baik. Ada lagi orang belajar fikih niatnya untuk debat. Hati-hati. Dalam hadis yang sahih riwayat para imam sunnah dikatakan, man ta'allamal ilma siapa yang belajar ilmu ya, yang tidak pantas kecuali hanya untuk Allah, liubahi bihal ulama, untuk berbangga-bangga depan ulama, walimariya bihas sufaha, untuk mendebat orang-orang yang kurang ilmunya, lam yashum raihatal jannah, tidak bisa mencium bau surga. Jadi nanti kalau Pak Ardin, Bapak ketemu, ada teman, dia niatnya kalau pengajian, pulang pengajian mau nyalahin kita, dia gak cium bau surga, Pak. Bau surga itu bisa dicium dari 500 tahun perjalanan, bahkan wallahi bisa dicium semenjak di dunia. Apa dalilnya? Satu kali Nabi bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jika kamu lewat di kebun-kebun surga, maka cicipilah, petiklah lalu iciplah. Wa qila ma hiya ya Rasulullah, apa yang disebut kebun surga wahai Rasulullah? Qala hilakul dzikr, yaitu komunitas-komunitas zikir, komunitas-komunitas yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti saya mau kirim nanti Asmaul Husna. Nanti setiap mau pengajian kita baca Asmaul Husna. Karena dalilnya Sahih Bukhari, man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang ahsa, menghafalkan, mengulang-ulang, membacanya, pasti masuk surga. Mau nanti? Tolong nanti pengurus di copy ya. Nas'aluka ya man. Kita baca setiap kali mau pengajian atau di akhir, nanti kita coba lihat ya waktunya. Insyaallah setiap kali. Siap ibu-ibu ya. Ibu-ibu ahli sholat, suaranya boleh di apa-apain lah nanti. Kita jadikan itu zikir kita, insyaallah. Kita cicipi. Itu cicipan rohani, sedangkan kajian ini cicipan pikiran. Jadi Bapak Saudara makan Allah, kira-kira begitu Pak. Jadi saya menjawab bukan dengan fikih, melihatnya dengan adab. Para sahabat Nabi, kalau Nabi beramal gak nanya ini halal, ini mustahab, ini sunnah, gak. Nabi kerjakan, dia amalkan. Dalilnya surah Al-Hasyr, wa ma atakum bihi fakhuzuhu. Apapun yang Nabi datang, Nabi lakukan, ikuti. Selain yang haram tadi ya. Baik. Masih ada 5 menit? Dari ibu dulu deh ya, nanti Pak. Mau ditambah atau cukup? 9. Kalau ditambah cukup 10 menit atau 15 menit ya. Sepakat? Tambah 15 menit dari jam 9. Baik. Silakan Ibu. Namanya? Pak Ustaz, saya Bibi.